Halo minasan, kembali lagi di ruang otaku. Masih bersama gue Alex di sini dan hari ini kita akan react Summertime Render lagi yang episode 4. Kita recap dulu di episode 3 kemarin. Kita sudah sudah mengetahui kalau si siapa? Namanya Shiori-chan yang anak kecil itu udah jadi bayangan gitu. Jadi dari pas pemakaman si Ushio, Shiori-chan ini udah jadi bayangan. Dan ya Shiori-chan bayangan ini ngebunuh orang tuanya gitu. Kayaknya itu orang tuanya dibunuh terus dijadiin bayangan juga. Terus habis itu di akhirnya mereka tuh Shinpei dan kawan-kawan tuh ke festival gitu kan di kuil. Gue lupa deh, setahu gue mereka tuh di kuil ada mau ngapain gitu. Si Shinpei kayaknya punya misi gitu, kayak di kuil dia mau ngapain gitu kan. Terus di akhir juga si Shinpei tuh bertemu dengan Ushio yang katanya udah meninggal, tapi gue nggak tahu Ushio yang dilihat sama si Shinpei di festival itu bener-bener Ushio, maksudnya bener-bener berbentuk fisik atau atau ilusinya si Shinpei doang gitu. Bisa aja itu ilusi atau emang bayangannya si Ushio kan, kita nggak tahu kan. Pokoknya di terakhir soalnya bayangan itu ngomong, bukan bayangan lah, anggap sosok Ushio itu ngomong cari aku gitu. Nah ini misterinya nih. Kayak cari aku nih dalam banget nih. Bisa jadi ternyata Ushio masih hidup gitu kan. Bisa jadi ternyata Ushio masih hidup di dalam kesadarannya bayangan itu kan. Soalnya kita belum tahu nih bayangan ini nih konsepnya kayak gimana gitu. Apakah bayangan ini konsepnya tuh yang yang ya udah dia cuma nyerupai tubuh gitu, tapi sebenarnya jiwanya itu masih bisa dikendaliin sama orang aslinya. Kita belum tahu tuh. Yang jelas yang kita tahu bayangan ini punya pemikiran yang sama dengan yang tubuh aslinya. Jadi bukan bayangan diciptain mirip doang terus nggak punya pikiran. Ini punya pikiran gitu. Jadi ya apa yang terjadi di episode 4 langsung aja kita saksikan Summertime Render yang episode 4. Let's go. Bentar. Sebelum kalian lanjut, ini ada pesan dari Doraemon. Teman-teman, buruan subscribe. Kita pengen monetize. Buruan subscribe bangs. Bentar Doraemon sabar ya. Makanya minasan subscribe buruan. Udah, yuk lanjut. Ini nih, mereka lagi di kuil, lagi ada festival kembang api gitu kan. Nah ini, Ushio ini yang dilihat sama Shinpei nih apa gitu? Apa ilusinya doang atau emang beneran gitu kan? Kita belum tahu nih. Apa nih? Hah? Enggak, gue sih enggak mungkin anjir. Sama aku bersini Shinpei kamu sudah. Hah? Anjing beneran cuy, bukan ilusi ini. Tuh kalungnya. Ternyata yang besar di dunia, kenapa dia bisa punya? Nah itu dia. Kok bisa sih? Hah? Wah, apa ini anjir? Apa nih anjing? Iya. Ilusi gak sih? Mungkin gak sih itu ilusi gitu? Hah? Apaan sih? Enggak, bayangan. Gue yakin ini bayangan sih. Gue yakin ini bayangan asli. Aneh banget, orang ada mayatnya kok. Iya. Anjing apaan sih? Bayangan, asli bayangan ini, pasti bayangan anjir. Hujan. Oh nangis. Usia nangis. Aku ingin bertemu denganmu sekali lagi. Oh. Terus
Hah? Dia baper. Anjing, ini tuh Ushio beneran apa enggak sih? Oke. Episode 4, Deja Vu. Oh, Deja Vu. Anjing, ditembak dong anjir. Pas kau gila setelah kau meninggal. Hah? Apaan sih? Iya, iya ada. Masa jasadnya ada gitu? Jasadnya ada gitu, kecuali jasadnya nggak ditemukan gitu kan. Baru muncul, baru bisa percaya itu Ushio gitu. Kemungkinan besar bayangan ini, sumpah. Kalau kau mati harusnya aku ke surga dewa kan. Surga dewa? Apa yang kalian inginkan? Hah? Apaan? Anjir. Aduh, apaan ini anjir? Dia tak menyadari dirinya adalah bayangan. Hah? Kayak bener deh yang gue bilang tadi deh. Jadi apa? Bayangan itu tuh pikirannya tuh bisa punya pikiran gitu loh, ya nggak sih? Aneh banget anjir. Nah, aduh, anjir kaget gua, bangsat. Ini ini Mio bayangan nih. Ini Mio bayangan asli. Ini Mio bayangan. Pakai bajunya soalnya baju seragam sekolah kan. Ini nih. Hah, hilang anjir. Anjir, lu udah mati. Ushio, lu udah mati. Berarti bayangan tuh ini ya, apa yang membuat bayangan tuh jahat gitu ya maksudnya. Aduh anjing. Anjing. Aneh juga ya, anjing, gue pikir bayangan tuh jahat cuy. Jadi sebenarnya bayangannya apa? Tuh, iya bener, dia punya pikiran si Ushio aslinya cuy. Wah, dia tak ingat satupun hal yang berkaitan dengan bayangan. Dia tidak terlihat sedang acting begitu. Oh ini asli nih, random banget nih anjir. Siapa yang nelpon? Mio kayaknya. Kan bener. Aduh, mau diangkat nih. Anjing. Goblok anjir.
Wah. Kan. Upacara perpisahan sudah dimulai. Upacara perpisahan? Maksudnya? Upacara perpisahan. Nih, Usio ikut nih. Anjir. Anjir. Gue masih nggak ngebayangin gitu loh anjir. Maksudnya? Yang jelas ini kan udah pasti bayangan kan. Cuma bayangan itu jahat apa enggak tuh ternyata nggak selalu jahat. Bayangan tuh nggak selalu ada niat buruk gitu loh. Kayak siapa sih namanya, yang bocah itu, nama bocah siapa sih, lupa gue. Shiori. Nah Shiori juga kayaknya nggak jahat gitu kan. Iya nggak sih, dia cuma ya udah bertahan di rumah aja. Peradaban Mesopotamia. Aduh anjing. Wah gila sih ini. Aduh. Ada keyakinan bahwa dewa bersemayam di dalam semua yang hanyut di laut. Oke. Dewa bersemayam di laut. Dewa memancing. Kayak menggoreng semua barang yang hanyut di. Oke. Mengembalikan para dewa melalui ritual upacara perpisahan. Banyak orang yang datang ke sini. Iya. Ini upacara apa ya, by the way ya? Enggak, supaya anjing. Bentar deh, seinget gue ya, bayangan itu apa ya? Jadi misalkan nih orang ini mati gara-gara bayangan. Tapi dia punya hal yang dia punya keinginan terbesar gitu. Mungkin itu alasan dia kenapa ada di festival ini ya, karena katanya si Usu ini pengen banget ke festival ini. Bisa jadi sih, mungkin bisa jadi itu alasan dia. Sama dia bilang kan dia permintaan terakhirnya kayak dia mau ketemu lagi sama Shinpei gitu kan. Hah? Dia suka sama siapa? Sama Shinpei kali ya? Nggak mungkin, Shinpei kan yang suka si Ushio. Mau ditembak nih. Bisa-bisanya lu nembak orang yang kakaknya habis meninggal anjir. Itu kan. Apa ya? Ya lu tahu situasi lah anjing. Kakaknya baru meninggal 2 hari yang lalu cuy, lu tembak kayak lu berharap apa? Malu dia. Nah, itu pertanyaan cewek yang paling gue harus jawab apa ya? Kayak kenapa, apa yang buat kamu suka pada itu, kayak itu pertanyaan paling apa ya? Ih, parah. Sebagai cowok pun kita bingung anjing mau jawab apaan kalau ditanya kayak gitu. Anjing Ushio, anjing. Anjir. Gila lu. Kok lu bisa nongol gitu aja anjing? Wah. Hah. Kenapa jadi agak komedi ya? Hey.
Makanya nggak usah muncul. Aduh, Mio-nya, aduh muncul. Mio-nya muncul anjir. Iya betul. Mio tahu kalau dia bayangan. Aduh anjing gimana tuh? Anjing gimana ya? Ih. Hmm. Hah? 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 Diapain itu? Hah? 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 Anjing apaan anjir? Anjing apaan? Anjing di kok Shinpei yang bayangan? Wah asli apaan ini anjing, ini apaan? Wah gila. Si ini siapa, si Mio tuh, dia ngebunuh siapa anjir? Anjing. Aduh. Wah gila. Terus tadi bayangan oh mungkin Shinpei dibunuh kali ya? Kedengar kamu merekamku ya? Mampus tahu dia. Kok dia tahu sih? Masa itu bisa dilakukan? Nah ini nih apa nih anjing? Jangan-jangan si Mio ini tahu kalau Shinpei bisa apa? Bisa kayak looping gitu. Wah anjing, wah anjir. Itu bayangan siapa ya? Anjing banyak banget. Aduh. Apa pengkhianat itu memberitahu pengkhianat? Oh. Semua itu berhenti dan terulang. Pengkhianat. Hah? Anjing. Wah gila men. Oh. Godit ingatannya. Oh lagi di copy apa ingatannya apa segala macamnya tuh ya. Oh gila. Hah? Kok nggak dia? Kenapa dia? Karena dia bisa balik lagi, ya nggak sih? Kan dia bisa balik lagi. Ibu, anjing ngapain ini?
Ini bukan permainan, kita bisa membelikannya sendiri. Kita harus mikir jadi kabinet sudah pada anjing. Wah, Paris ini siapa anjir? Untuk caranya, tapi dia mungkin akan mengetahuinya di masa depan. Anjing. Wah gila men. Kirim beberapa orang ke bawah untuk menangkap Ushio. Kayaknya yang pengkhianat itu si bayangan Ushio ini deh. Maksudnya bayangan Ushio ini kayaknya baik deh. Kayaknya ya. Orang itu bisa ngomong kalau wah. Jadi bayangan tuh punya pemikiran sendiri dan dia juga punya ingatan si orang yang di kopi itu. Mampus. Sebenarnya gampang sih, dia kan si Shinpei ini tinggal bunuh diri gitu nggak sih? Ya nggak sih? Aduh anjing, dipatahin bangsat. Anjing. Tangan gua ngilu anjing. Sumpah ini ibu ini siapa nih anjing? Hah? Terus melawan. Iya. Kakinya dipatahin sekarang nih. Anjing. Kakinya aduh. Hah? Gue tahu ini pasti si mbak kacamata nih. Mampus lu. Oh bisa dibunuh kayak gitu. Iya, pasti mbak kacamata ini, yakin gue. Ya kan, betul kan? Masih terdengar asing di Narezushi. Oke. Aku belum pernah memakannya. Wah anjir. Habis ya? Aduh habis cu. Oke. Banyak banget yang mau gue bahas. Ntar lu, gue lihat dulu. Gue biasanya suka skip ini soalnya nih. Kalau ada belakangnya. Oke, nggak ada. Oke, kita bahas. Wah gila, banyak banget yang mau gue bahas nih anjing. Pertama, kayaknya kita udah mulai sedikit tahu nih bayangan ini apa ya. Kayak mereka tuh punya pemikiran mereka sendiri. Terus soalnya kemarin tuh gue pikir bayangan itu bayangan itu tuh cuma mau gantiin peran manusia asli doang, kayak mereka ya udah cuma pengen gantiin peran asli doang gitu. Ternyata mereka punya pemikiran sendiri dan ada ibu yang sepertinya paling atas nih kasta bayangan nih, kayak yang ketuanya gitulah. Nah terus di episode kali ini kita tahu kalau tapi ini belum dikonfirmasi ya, tapi sepertinya yang bayangan Ushio itu tuh yang disebut pengkhianat tuh si bayangan Ushio ini. Tapi bentar, kalau bayangan Ushio itu pengkhianat nih ya, kalau bayangan Ushio itu pengkhianat berarti harusnya dia tahu kalau dia udah mati dong, iya nggak sih? Maksudnya kalau emang dia pengkhianat harusnya dia dari awal tuh pas ketemu Mas Shinpei dari awal terus dia cerita, iya nggak sih? Harusnya dia ngasih tahu gitu loh, kayak dia cerita gue tuh bayangan apa segala macam, harusnya sih gitu ya. Kalau emang dia bayangan yang punya pemikiran sendiri terus sama punya pemikiran yang dikopas sama dia, atau mungkin si Ushio ini bayangan gagal kali ya, kayak gagal untuk ditiru sempurna gitu nggak sih? Jadi akhirnya yang masuk ke dalam bayangan Ushio itu ya cuma pikiran Ushio doang, jadi pikiran bayangan sebelumnya tuh nggak ada, bisa jadi. Dan kita juga tahu bagaimana cara bayangan mengcopy seseorang. Soalnya dari kemarin gue pikir orang itu harus dibunuh dulu untuk dikopi. Ternyata enggak, ternyata pakai flash yang kita lihat di pemakaman itu tuh mereka lagi ngopi bayangan orang. Berarti di pemakaman tuh ada satu orang lagi yang kekopi tuh, nggak tahu tuh siapa. Wah anjing. Wah gila sih, wah gila.
Gila anjing keren banget nih, aduh. uh. Apalagi yang bisa gue bahas ya, kayaknya itu aja sih yang bisa gue bahas di episode kali ini ya. Nggak tahu, kayaknya siapa si perempuan kacamata itu kayak tahu sesuatu gitu deh. Apa sih tadi namanya, Nezugoshi ya gitu lah, pokoknya si perempuan kacamata itu tahu sesuatu sih. Dan kayak bener feeling gue yang episode 3 episode gitu. Gue kan yang pasti perempuan kacamata ini kayak ngerekam suara dia kan. Biasanya yang ngelakuin hal itu tuh kayak intel, pokoknya kayak badan intelijen yang bergerak rahasia gitu loh. Pokoknya organisasi yang bergerak rahasia itu biasanya mereka ngerekam itu untuk catatan mereka gitu. Nggak nelpon, karena kalau nelpon kayaknya bisa disadap gitu nggak sih, kayak bisa didengar orang apa segala macam, bisa disadap lah. Itu toko itu si Mbak Kacamata tuh juga ini ya, juga kayaknya penting banget, malah penting banget. Gue sih penasaran si Ushio, bayangan Ushio ini gue penasaran banget sumpah, kayak apa ya, dia tuh bener apa ya, dia tuh bener nggak tahu atau dia nutupin gitu kan, tapi dibilang pengkhianat. Karena pengkhianat itu kan ya berarti dia tahu tapi dia nggak mau ngikutin rencana mereka, nggak mau ngikutin rencana bayangan lain nih. Si pengkhianat ini kan, kalau ngomong pengkhianat ya berarti kan pengkhianat ini tahu gitu kan, tahu rencana itu, terus tapi nggak mau ngikutin, maunya membela di manusia itu, membela ke manusia asli. Sedangkan yang gue lihat di episode ini, si bayangan Ushio ini bener-bener nggak tahu sama sekali gitu. Dia nggak tahu sama sekali kalau dia mati. Maksud gue kalau misalkan itu buat pura-pura ya, itu pura-pura. Buat apa juga? Kan dia udah dibilang pengkhianat, berarti secara nggak langsung si bayangan Ushio ini nih ada di pihak manusia asli. Kenapa dia nggak langsung ngomong aja gitu sama si Shinpei ya kan? Kenapa dia nggak langsung ngasih tahu gitu si kaum bayangan dia tuh mau ngapain gitu? Jadi benar-benar kayak si bayangan Ushio ini kayak nggak tahu apa-apa gitu loh, kayak nggak tahu dia mati, dia nggak tahu gitu. Soal bayangan ini dia nggak tahu, kayak apa ya, kayak polos aja gitu, kayak gue pengen ketemu lagi ya sama temen-temen gue apa segala macem kan, apa sih gitu, kayak gitu loh. Apalagi sih, udah mungkin itu yang bisa gue bahas di episode kali ini ya. Dan ya oke, mungkin segitu dulu minasan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.